Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ke-9 di mata kuliah jaringan komputer. Untuk materi pertemuan ke-9 di mata kuliah jaringan komputer, saya akan membahas tentang IP address. Yang nantinya saya akan implementasikan di komputer atau nanti saya akan mengimplementasikan di aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, tentang IP address itu sendiri sebenarnya berangkat dari model TCP/IP. Sebelumnya di pertemuan kedua sudah saya bahas tentang OSI layer atau model OSI layer yang terdiri dari 7 lapisan. Selanjutnya di pertemuan keempat saya bahas tentang model TCP/IP. Ini sebenarnya asal muasal dari IP address itu sendiri. Tentang model TCP/IP itu sendiri yang terdiri dari 4 layer, mulai dari yang paling bawah disebut dengan network access layer. Selanjutnya di atasnya lagi ada internet layer, terus di atasnya lagi ada yang namanya transport layer, terakhir ada yang namanya application layer. Nah, application layer inilah yang nantinya akan terlihat dari sisi pengguna. Sedangkan yang paling bawah yaitu network access layer biasanya mendefinisikan perangkat yang nantinya akan terhubung dari satu device ke device yang lainnya. Contoh mendefinisikan LAN card ataupun yang lain-lainnya. Tentang model OSI layer dan model TCP/IP yang nantinya akan bermuara pada IP address. Ini kalau dilihat perbedaan antara OSI layer dan TCP/IP model. Untuk yang TCP/IP sebenarnya ada di transport dan network layer sebenarnya. Kalau di OSI layer, tapi kalau di TCP/IP model sebenarnya ada di transport dan internetwork layer. Nah, di transport layer itu sendiri ada yang namanya protokol TCP dan UDP. Nah, yang kita gunakan nantinya adalah protokol TCP. Sedangkan di network layer, kalau di OSI model dan TCP/IP model yaitu Internet Work Model, ada satu protokol yang digunakan yaitu protokol IP. Makanya disebut dengan TCP/IP. Nah, untuk model TCP/IP yang sekarang masih digunakan kita masih menggunakan TCP/IP versi 4. Sebenarnya untuk yang versi 6 sudah ada. Kalau yang TCP/IP model 4 atau TCP/IP versi 4 dia masih menggunakan 32 bilangan biner. Tapi kalau untuk yang versi 6 sudah menggunakan 132 bilangan biner. Tentang TCP/IP, badan yang mengatur pemberian IP address dan mengkoordinasikan domain name server serta mendelegasikan nama domain internet di seluruh dunia biasanya ini dikelola oleh yang namanya IANA atau Internet Assigned Number Authority. Jadi untuk pemberian IP address atau contohnya untuk pemberian domain, contohnya kalian membuat website, contohnya selanjutnya akan kalian daftarkan contohnya website kalian supaya nanti bisa dibaca oleh orang lain menggunakan jaringan internet. Nantinya kalian harus mendaftarkan contohnya di provider contohnya, atau contohnya kalian harus daftar ke hosting dan yang lain-lainnya. Nah, perusahaan hosting inilah yang nantinya akan melakukan pendaftaran terhadap IP address dan domain yang akan kalian gunakan. Apakah IP address dan domain yang kalian gunakan sudah sesuai atau tidak, atau contohnya sudah digunakan atau tidak. Untuk badan yang mengatur pemberian IP address seluruh dunia dan mengkoordinasikan domain name server itu sendiri serta pendelegasian nama dari domain tersebut di seluruh dunia nanti diatur oleh yang namanya IANA. Ini kurang lebih untuk websitenya. Untuk pemberian IP address dibagi menjadi berdasarkan daerah atau berdasarkan region dari masing-masing dan nanti disebut dengan RIR atau Region Internet Register. Ini untuk yang IANA, website IANA kurang lebih seperti ini. Untuk website dari IANA kurang lebih seperti ini nih untuk yang IANA. Selanjutnya di samping IANA, selanjutnya nanti dibagi lagi berdasarkan region. Pembagian IP address tersebut berdasarkan regionnya, contohnya dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada yang menangani Amerika Utara, Sub-Sahara Afrika, contohnya nanti ada yang namanya ARIN.
ada APNIC yang menangani tentang Asia Pasifik, selanjutnya ada LACNIC yang menangani tentang wilayah Amerika Selatan dan Pusat dan Karibian. Berikutnya ada RIP NCC menangani wilayah Eropa dan Afrika Utara. Oke, untuk yang Asia Pasifik biasanya ada di sini nih, di APNIC. Oke, selanjutnya untuk yang TCP/IP itu sendiri, nanti pembagian dari region, tadi ada IANA, selanjutnya nanti dibagi lagi berdasarkan regionnya. Kalau Asia Pasifik biasanya ada di APNIC. Selanjutnya pembagian dari region dapat dibagi lagi menjadi secara pengelola lokal atau berdasarkan negara. Yang disebut dengan NIR, contoh kalau untuk Indonesia biasanya dikelola oleh APJI atau Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia. Selanjutnya ada kalau Cina contohnya CNNIC, contohnya selanjutnya kalau Jepang ada JPNIC dan seterusnya. Oke, ini kurang lebih yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia diatur oleh yang namanya APJI. Oke, ini kurang lebih untuk website resmi dari APJI atau yang biasa disebut dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Kalau kita lihat kurang lebih websitenya seperti ini. Dan anggotanya, ini kurang lebih untuk anggota-anggota yang dari APJI itu sendiri. Ada rata-rata memang kebanyakan anggotanya adalah ISP kebanyakan. Atau contohnya perusahaan yang memang bergerak dalam jasa, contohnya pembelian domain dan yang lain-lainnya. Contohnya ada Indonet, ada Indosat M2, ada CBN, ada Esnet, ada Lintas Arta, ada Linknet atau Fastnet, ada Telkom Indonesia, ada Bisnet, Telkomsat dan yang lain-lainnya. Ini kurang lebih kalau berbicara tentang anggota dari APJI. Bahkan bisa melakukan pendaftaran anggota baru dan yang lain-lainnya. Ini kalau berbicara tentang Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Oke, peralatan aktif dalam jaringan komputer. Kenapa ada yang namanya TCP/IP? Kenapa? Karena peralatan aktif di dalam jaringan komputer, contohnya seperti LAN card, contohnya yang biasa disebut dengan network interface card. Selanjutnya ada switch, berikutnya ada router, access point, selanjutnya ada network kamera dan yang lain-lainnya. Sebenarnya mereka mempunyai yang namanya MAC address, punya alamat fisik untuk memberikan identitas yang unik pada peralatan tersebut agar mudah dikenali pada prinsipnya. Contoh kalau berbicara tentang MAC address, contohnya seperti ini. Saya buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Oke, contoh seperti ini. Saya ambil contohnya end device. Anggaplah ini PC pertama contohnya. Saya ganti PC pertama, contohnya seperti ini. Selanjutnya saya double klik, berikutnya saya buka jendela command prompt. Saya buka jendela command prompt, contohnya seperti ini. Selanjutnya untuk melihat MAC address-nya kita bisa menggunakan perintah ipconfig/all. Oke. Ini yang disebut dengan physical address atau yang biasa disebut dengan MAC address. Dia mempunyai MAC address atau physical address 0002.16ab. Nah, selanjutnya saya tambahin satu perangkat lagi contohnya. Saya tambahin satu perangkat lagi contohnya seperti ini. Saya tambahin satu perangkat lagi sama-sama PC yaitu PC 2. PC 2 contohnya saya tambahin ini PC 2. Berikutnya kita buka contohnya jendela command prompt-nya. Kita buka jendela command prompt-nya seperti ini. ipconfig/all. Ini sudah beda. Di sini dia menggunakan physical address-nya 00C. Kalau tadi kan 002 dan seterusnya. Ini yang membedakan antara satu perangkat dengan perangkat yang lainnya. Jadi masing-masing perangkat dia punya alamat yang unik. Alamat yang unik atau yang biasa disebut dengan MAC address, alamat dari si perangkat itu sendiri. Oke, MAC address disebut juga dengan alamat hardware karena merupakan identitas yang diberikan oleh provider biasanya atau pabrik-pabrik pembuat dari peralatan tersebut. Oke, contoh kalau kebetulan saya menggunakan PC, contohnya kalau saya buka jendela command prompt saya, contoh seperti yang ada di jendela ini, contohnya kalau jika ingin melihat alamat fisik dari hardware yang dimiliki, kita bisa menggunakan perintah ipconfig/all. Contoh, saya menggunakan jendela command prompt, contohnya seperti ini. Kita ketik perintah ipconfig/all. Ya, di sini nanti akan kelihatan untuk yang physical address-nya.
Oke, kelihatan physical address-nya kurang lebih ini nih, 4C minus ED minus FB dan seterusnya. Antara satu perangkat dengan perangkat yang lainnya pasti beda antara physical address-nya atau yang biasa disebut dengan MAC address-nya. Nah, kalau pengguna Windows kita bisa menggunakan perintah ipconfig/all. Tapi kalau menggunakan pengguna Linux kita bisa menggunakan perintah ifconfig. Nanti akan kelihatan MAC address-nya. Contohnya seperti ini. Oke, tentang TCP/IP, agar pengaturan pembelian alamat pada peralatan lebih mudah dan fleksibel, dipergunakanlah alamat logika. Kalau tadi alamat hardware dia kan tidak bisa dirubah gitu. Bagaimana kalau seumpamanya kita ingin merubah alamat hardware sesuai dengan jaringan yang kita miliki atau jaringan lokal yang kita miliki. Mau nggak mau kita harus merubah ke dalam alamat logika yang nantinya bisa kita rubah. Apabila peralatan jaringan diganti, MAC address secara otomatis akan berubah sesuai dengan MAC address peralatan yang baru. Tapi kalau menggunakan alamat logika yang sama tetap dapat digunakan meskipun peralatan jaringan diganti atau ditukar. Jadi kita tetap bisa menggunakan alamat logika meskipun perangkatnya sudah diganti. Tapi kalau kita masih menggunakan MAC address atau alamat hardware, kalau perangkatnya diganti otomatis nanti MAC address-nya pun akan ikut terganti. Penggunaan alamat logika memberikan kemudahan administrasi pemberian alamat peralatan. Nah, nanti kita fokus ke tentang alamat logika itu sendiri atau yang biasa disebut dengan IP address nantinya. Oke, IP address yang kita gunakan masih menggunakan IP versi 4. IP address pada prinsipnya terdiri dari dua bagian, yaitu network ID dan host ID. Network ID itu apa? Menentukan alamat dari suatu jaringan komputer. Sedangkan host ID menentukan alamat dari suatu komputer atau yang biasa disebut dengan host dalam suatu jaringan komputer. Kalau saya analogikan ke administrasi jalan, contohnya ada jalan alur laut nomor 12. Kalau IP address ini yang contoh implementasinya adalah jalan alur laut nomor 12. Nah, kalau saya implementasikan ke network ID dan host ID, network ID-nya merupakan jalan alur laut, sedangkan nomor 12 disebut dengan host ID. Jadi alamat yang paling unik yang nggak mungkin sama antara satu device dengan device yang lainnya. IP address memberikan alamat lengkap dari suatu komputer atau host yang memberikan gabungan dari nama network ID dan host ID-nya. Ini yang disebut dengan IP address. Jadi yang kita gunakan masih menggunakan IP versi 4. Kita bisa lihat contohnya, kita klik di PC ini. Selanjutnya jika ingin konfigurasi IP address, kita bisa klik IP configuration. Oke, selanjutnya nanti tinggal kita input di sini. Ini yang nantinya bisa kita gunakan. Atau kita bisa implementasikan, contohnya saya buka komputer saya, contohnya implementasinya kurang lebih seperti ini. Untuk yang TCP/IP versi 4. Oke, saya buka change adapter option. Buka setting, selanjutnya ada change adapter option. Nah, yang ini nih. Nah, kita buka di sini nih. Di sini sebenarnya IP address yang tersedia ada IP versi 4 dan IP versi 6. Cuman yang saya gunakan, saya masih menggunakan yang IP versi 4. Kita klik properties. Selanjutnya di sini ada Internet Protocol versi 4 atau TCP/IP versi 4. Oke, ini untuk yang TCP/IP versi 4. Kenapa disebut dengan IP versi 4? Karena terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Ini kalau untuk yang IP versi 4. Oke, untuk pengisian IP address ada dua macam. Kalau yang model seperti ini berarti kan saya menggunakan yang manual, tapi kita bisa menggunakan yang Opten gitu. Kita klik Opten, asalkan sudah diberikan IP secara otomatis dari server, nanti si komputer tersebut akan dapat IP secara otomatis. Ini kalau untuk yang pemberian IP secara otomatis. Oke, IP address terdiri dari 32 bilangan biner yang dituliskan dalam bentuk 4 kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 8 oktet yang dipisahkan oleh tanda titik. Jadi sekali lagi IP address yang kita gunakan masih menggunakan IP versi 4.
Kenapa disebut dengan IP versi 4? Karena terdiri dari 4 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Ini contoh implementasinya. Masing-masing kelompok terdiri dari 8 bilangan biner. Kalau 4 kelompok di sini dikalikan dengan 8, berarti kan totalnya ada 32 bilangan biner. Ini konsep dari IP address yang versi 4. Oke, contoh seperti ini nih. Kalau saya konversi contohnya ke bilangan biner, contohnya yang terdiri dari 32 bilangan biner, contohnya IP address 192.168.10.192.168.0.1. Kalau saya konversi ke bilangan biner, contohnya seperti ini. 192, kalau terdiri dari 8 bilangan biner, kurang lebih kan seperti ini. 1, 1. Selanjutnya nolnya yang lain adalah 0. 1 di sini kan 2 pangkat 6 atau 128. Selanjutnya 1 yang kedua berarti kan 2 pangkat 2 pangkat 5. Sorry, 2 ini 2 pangkat 7, ini 2 pangkat 6. 128 tambah 64 berarti kan 192. Yang terakhir contohnya ini nih. 0, 0, 0, 0 terakhir 1. Berarti kan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu kan 1. Yang selanjutnya ini oktet yang ketiga ini kan 0. 168, 1010, 100, selanjutnya dan seterusnya. Ini contohnya. Atau dapat juga ditulis di dalam bentuk 4 kelompok angka desimal. Yang kita implementasikan kan kita menggunakan yang angka desimal ini contohnya. Yang kita implementasikan ke TCP/IP yang ada di komputer ataupun yang ada di aplikasi seperti Cisco Packet Tracer dan yang lain-lainnya. Tapi kalau kita konversi ke dalam bilangan biner ya kurang lebih seperti ini. Oke, IP address yang terdiri dari 32 bit angka biner ini disebut dengan IP versi 4. Oke, IP versi 4 di sini kalau saya kelompokkan ada terdiri dari 4 kelompok. Contohnya saya wakili dengan W, X, Y, Z. Jadi kalau saya implementasikan contohnya seperti ini nih. Ini W, ini X, ini Y, dan Z. Ini kalau saya implementasikan dengan menggunakan 4 kelompok yang sama. Oke. Contoh implementasi dari IP address, contohnya seperti yang ada di depan ini. Contoh, ada jaringan komputer, contohnya seperti ini. Servernya contohnya saya berikan IP address 192.168.0.1. Selanjutnya network ID-nya contohnya 192.168.0.0 contohnya. Selanjutnya servernya saya berikan IP 192.168.0.1. Kalau dilihat dari kelasnya, di sini saya menggunakan IP kelas C. Selanjutnya komputer yang lainnya, kliennya, akan saya berikan IP contohnya untuk yang A 192.168.0.2, selanjutnya yang berikutnya 192.168.0.3 dan seterusnya. Ini contohnya untuk implementasi dari IP address. Oke, tentang IP address, pengklasifikasian dari IP address diklasifikasikan menjadi 3 kelas sebenarnya. Ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Oke, dari kelas A, kelas B, dan kelas C nanti bisa kalian lihat dari network ID dan host ID-nya. Oke, contoh untuk yang kelas A, network ID-nya ada 1. Selanjutnya host ID-nya ada 3, ada X, Y, dan Z. Selanjutnya kelas B, network ID-nya ada 2, ada W dan X. Selanjutnya host ID-nya ada Y dan Z. Terakhir untuk IP kelas C, network ID-nya ada 3, ada W, X, Y. Selanjutnya host ID-nya ada 1 yaitu Z. Dari penentuan network ID dan host ID nanti akan muncul yang namanya subnet mask default dan banyaknya IP yang nantinya bisa digunakan. Contoh yang paling simpel, IP kelas C di sini kan host ID-nya cuma ada satu kelompok, satu kelompok contohnya. Ada Z aja. Otomatis nanti akan menentukan terhadap jumlah host atau jumlah PC yang nantinya bisa terhubung ke jaringan kalau masih menggunakan IP kelas C. Yaitu sebanyak 254. Dapatnya dari mana? Dari 1 sampai 254. Tapi kalau untuk yang IP kelas B ini lebih besar lagi, 65.000. Apalagi yang kelas A. Begitu pula ada yang namanya network ID. Network ID di sini nanti akan mengaruh terhadap subnet mask default. Contoh, untuk kelas A network ID-nya kan cuma 1, yaitu W. Otomatis subnet mask default-nya adalah 255.0.0.0. Kelas B 255.255.0.0. Kelas C 255.255.255.0. Nah, untuk yang subnet mask default-nya otomatis nanti akan ngikutin dari IP address-nya. Nah, untuk IP kelas A di sini dimulai dari berapa? Paling gampang bisa dilihat dari kepalanya sih sebenarnya. Untuk IP kelas A dimulai dari 1 sampai 126.
Sedangkan IP kelas B dimulai dari 128 sampai 191. IP kelas C dimulai dari 192 sampai 223. Oke, contoh. Saya implementasikan contohnya di aplikasi Cisco Packet Tracer. Contohnya ini akan saya berikan IP address contohnya 192.168.10.1. Otomatis subnet masih defaultnya 255.255.255.0. Selanjutnya komputer yang kedua akan saya berikan IP address contohnya 192.168.10.2. Saya coba konfigurasi IP address, caranya seperti apa? Diklik di C1, selanjutnya pilih IP configuration. Nah, nanti di sini tinggal kita masukin IP address-nya. 192.168.10.1. Kalaupun kita nggak isi subnet mask default-nya, otomatis nanti akan terisi secara otomatis. Oke, ini yang bisa kita gunakan. Contoh, saya gunakan IP contohnya 1 atau contohnya 10.11.12.13 contohnya. Kalau dilihat dari kepalanya kan ini IP kelas A. Pas waktu saya klik subnet mask default-nya dia akan nyesuaiin. Ini kurang lebih untuk yang IP address. Jadi untuk yang IP address sebenarnya nanti akan menentukan terhadap subnet mask default-nya atau menentukan terhadap network IP-nya. Oke, ada beberapa aturan pembelian IP address. Yang pertama, nomor pertama dari network ID tidak boleh angka 127. Kenapa? Karena angka 127 ini disebut dengan IP loopback. Sekali lagi, angka 127 ini disebut dengan IP loopback, IP lokal. Oke, 127.0.0.1 merupakan IP address dari komputer itu sendiri. Meskipun nggak terhubung ke jaringan, contohnya asalkan LAN card-nya bisa, otomatis nanti akan tersambung contohnya. Yang kedua, aturan pemberian IP address yang kedua, host ID tidak boleh semuanya terdiri dari angka 255. Kenapa? Karena yang 255 ini kan yang terakhir gitu. Karena subnet mask biasanya defaultnya adalah terakhirnya 254 biasanya. Oke, selanjutnya host ID tidak boleh semuanya terdiri dari angka 0 contohnya. Ini aturan pemberian IP address. Kalau kita masukin 0, input 0 pasti akan error. Contoh, kita bisa tes contohnya di sini. Oke, contohnya saya ketik contohnya 192.168.10.0. Saya ulang dari awal 192.168.10.0. Contohnya. Nah, nanti akan error. Ini contoh implementasi dari yang kedua, yang ketiga nih. Host ID tidak boleh semuanya terdiri atas angka 127. 255 berarti ya, 255. Host ID contohnya saya menggunakan 192.168, selanjutnya 10.255. Pada saya klik contohnya dia nggak mau, invalid IP for di subnet contohnya. Kenapa? Karena biasanya yang 255 itu biasa disebut dengan broadcast-nya nanti. Selanjutnya host ID harus unik dalam satu local network. Jadi tidak boleh ada IP yang sama antara satu jaringan, antara satu komputer atau satu device dengan device yang lainnya. Oke, contoh memberikan network ID contohnya. Anggaplah yang pertama di sini saya menggunakan IP kelas A. Selanjutnya yang kedua saya menggunakan IP kelas B. Yang ketiga saya menggunakan IP kelas C. Oke, untuk IP yang kelas A di sini networknya saya menggunakan 10.0.0.0. Sedangkan yang B 172.10.16.0.0. Selanjutnya yang ketiga 192.168.2.0. Nah, bagaimana caranya memberikan IP address ke PC-PC yang ada di jaringan tersebut? Kita bisa lakukan contohnya seperti ini. Untuk yang contoh komputer yang pertama, contohnya 10.0.0.10 contohnya. Komputer kedua 10.0.0.11. Komputer ketiga 10.0.0.11, 12 contohnya. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, contohnya yang kelas B, contohnya 172.16.0.0. Contohnya untuk yang PC pertama kita berikan IP address 172.16.0.10. Komputer kedua 172.16.0.11. Komputer ketiga 172.16.0.12. Begitu pula untuk yang IP kelas C. Networknya 192.168.2.0. Contohnya untuk IP yang ada di jaringan tersebut contohnya
Yang pertama 192.168.2.10, berarti kan host ID-nya nih. Selanjutnya PC kedua 192.168.2.11 contohnya. Oke, untuk pemberian IP address ada dua cara, bisa menggunakan static IP address. Static IP address apa? Memberikan IP address dengan memasukkan alamat secara manual. Oke, contoh seperti yang tadi sudah saya lakukan. Ini saya menggunakan cara yang manual, contohnya 192.168.10.1. Ini cara manual. Selanjutnya cara yang kedua, contohnya automatic IP address, memberikan alamat IP secara otomatis, biasanya dengan menggunakan konfigurasi DHCP. Kalau memang akan memberikan IP address secara otomatis seperti yang sudah saya praktekkan untuk yang konfigurasi DHCP. Ini contohnya untuk yang konfigurasi IP address secara statik atau manual. Berikutnya kalau yang Opten, yang dynamic, contohnya kita bisa buat contohnya seperti ini. Oke, bagaimana cara melihat konfigurasi IP address? Kita bisa menggunakan perintah ipconfig. Nanti akan muncul contohnya IP address-nya. Oke, ini yang nantinya bisa kita gunakan. Baik contohnya yang menggunakan statik atau yang menggunakan DHCP. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan 9. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.